Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi di channel Matematika Senti Purnama CMSDP. Kali ini saya akan membahas lanjutan pembahasan sumatif akhir tahun matematika kelas 11 bagian yang ke-6. Langsung aja kita bahas soal nomor 26. Perhatikan. Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama dengan menggunakan mesin 1 yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi, dan tahap kedua menggunakan mesin 2 yang menghasilkan kertas jadi. Dalam produksinya, mesin 1 mengikuti fungsi menggunakan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi fx 2x-1. Mesin 2 mengikuti fungsi Gx. Dengan X merupakan banyak bahan dasar kayu dalam satuan ton. Fungsi yang menyatakan jumlah kertas yang dihasilkan oleh produksi tersebut adalah, saya cerita dulu ya. Jadi ini ada 2 tahap. Tahap 1 mesin 1, tahap 2 mesin 2. Berarti kita proses dulu di mesin 1 ya. Satu sini tahap 1, yaitu dengan fungsi fx 2x-1. Setelah tahap 1 selesai, akan dikelola pada mesin kedua, yaitu pada tahap 2. Di tahap 2 fungsi Gx. Nah, berarti kalau saya tulis dalam bentuk komposisi, berarti tahap 1 masuk pada tahap 2. Berarti fx masuk pada Gx. Saya tulis ya, berarti di sini G bunderan fx. Tahap 1 masuk pada tahap 2. Apa maksudnya ini? Berarti G buka kurung fx sama dengan G fx-nya 2x-1. Sampai sini jelas ya. Nah, saya lanjut. Kalau ini saya tulis di sini X, maka ini X, ini X. Kalau sini pelentung, sini pelentung, sini pelentung. Nah, sekarang 2x-1 pelentungnya, maka saya tulis 2x-1 pangkat 2 dikurangi 3, pelentungnya saya ganti 2x-1. Kita hitung. Masih ingat yang bentuk ini? A min B pangkat 2, yaitu A kuadrat min 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Maka sampai sini saya lanjutkan 2x kuadrat jadi 4x kuadrat min 2 kali 4x 1 kuadrat 1. Kita kalikan 1 min 6x saya kalikan min 3 kali min 1 plus 3. Sampai sini tinggal kita sederhanakan. 4x kuadrat ini sama ini min 10x 1 dengan 3 plus 4. Sampai sini. Maka seperti yang ditanya di atas ya, ini fungsi yang menentukan jumlah kertas yang dihasilkan oleh produksi itu. Nah, kalau ini tadi satu sini ya, saya tambahin HX, masih ketemu HX ya. Maka fungsi yang menyatakan jumlah kertas yang dihasilkan oleh produksi tersebut adalah, nah maka ini
di mana satu sini HX itu fungsi yang menyatakan jumlah kertas. Ini ya. Saya masih jelas? Saya lanjut soal berikutnya. Nomor 27. Saya bacakan dulu soalnya. Nomor 27. Pembuatan pakaian pada suatu industri dilakukan melalui 2 tahap. Ya, dilakukan melalui 2 tahap. Yaitu tahap pemotongan kain menjadi pola dan dilanjutkan dengan tahap penjahitan. Ya, tahap pemotongan dan juga dengan tahap penjahitan. Menjadi pakaian, banyak unit pola yang terbentuk tergantung pada lebar kain yang tersedia dengan mengikuti fungsi. Ini fungsinya. Sedangkan banyak pakaian diproduksi tergantung jadi apa? Banyak pola yang dia mengikuti fungsi ini. Paham ya? Kalau seorang lagi, kita potong-potong dulu tahap ini. Pakai ini ya. Nah, ini tahap pemotongan. Tahap pemotongan pakai fungsi ini. Berarti tahap pemotongan. Saya tulis ini. Yaitu Fx sama dengan 3/4 X ditambah 5. Data orang ini, pakaian produksi tergantung banyak pola yang dihasilkan dengan mengikuti ini. Nah, ini adalah tahap berikutnya. Ya, kalau ini tahap pemotongan, ini dengan tahap penjahitan. Tahap penjahitan dengan fungsi X atau setengah X ditambah 6. Jelas ya? Itu ada kain, kita potong dulu. Ada potong atau pola, baru kita jahit. Sama dengan soal yang di atas tadi, bahwa kita ngerjakan potong dulu, baru kita jahit. Yang dimana jika tersedia, nah ini, kain untuk membuat pola, banyak pakaian yang dihasilkan. Satu dulu, HX. Ya, saya misal HX itu adalah fungsi banyak pakaian. Ya. Jadi untuk membuat banyak pakaian atau fungsi HX, ya, kita potong dulu seperti ini. Berarti kita potong dulu Fx, Fx-nya baru masuk tahap penjahitan. Maka sampai sini G kita selesaikan biasa seperti fungsi komposisi ya. G sini 3/4 X ditambah 5. Sama kita perhatikan, kalau di sini X, sini X. Kalau sini pelendung, sini juga pelendung. Sampai di sini paham ya? Nah, maka karena ini pelendungnya, kita tinggal setengah buka kurung 3/4 X ditambah 5 ditambah dengan 6. Saya lanjutkan. Tinggal ini kita kalikan. Hasilnya 3/8 X. Kita kalikan sini. Ditambah setengah kali 5. 5/2 ditambah
6 saya jadikan 12/2. Maka ketemulah di sini 3/8 X ditambah 17/2. Ini fungsi banyak pakaian. Ya, paham? Sampai sini kita baca lagi di sini. Apa yang ditanyakan? Jika tersedia 100 meter persegi kain untuk membuat pola, banyak pakaian yang dihasilkan. Maka ya sini 100 ini sebagai X-nya. Nah, nanti X-nya kita masukkan sini. Jadi masukkan ke fungsinya. H 100 3/8. Kalau sini X, sini X, sini 100, maka ini juga 100 ditambah 17/2. Kita bagi 4 yang ini, kita sederhanakan, berarti 3/2 dikali 25 ditambah 17/2. Ini kita bagi 4 jadi 2, ini saya bagi 4 menjadi 25. Maka ketemulah hasilnya. Itu berapa hasilnya? Hasilnya kita hitung 75/2 ditambah 17. Ketemulah 5 tambah 7 2, 7 tambah 1 8, tadi nyimpan 1 jadi 92/2. Maka hasilnya 46. Ya, 46 H 100. Nah, tadi ini apa tadi? Banyak pakaian. Maka banyak pakaian yang dihasilkan yaitu 46 potong pakaian. Sampai sini jelas ya? Nggak ada masalah? Kalau nggak ada masalah, saya lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 8. Saya bacakan soalnya. Jika diberikan fx dan fungsi f bunderan g, maka tentukan gx. Langsung aja dari sini saya tulis f bunderan g sama dengan x kuadrat plus 2x min 6. F bunderan kita tulis seperti ini sama dengan x kuadrat plus 2x min 6. F ya, berarti kan kalau sini x, sini x. Nah kalau ini gx, maka ini saya ganti sebagai apa? Gx. Gx min 2 sama dengan x kuadrat plus 2x min 6. Gx sama dengan x kuadrat plus 2x min 6, saya seret kanan min 2 jadi plus sama dengan x kuadrat plus 2x min 4. Ini adalah gx nya. Sangat mudah ya. Saya lanjut soal nomor 29. Saya bacakan soalnya. Seorang ahli meneliti jejak tumpahan minyak di lautan lepas. Jari-jari tumpahan minyak
tiap satuan waktunya dinyatakan sebagai R dalam fungsi waktu ya, T 5T dikurangi T kuadrat. Sementara itu luas tumpahan minyak mengikuti fungsi luas. Pertanyaannya, bagaimana bentuk persamaan luas tumpahan minyak tersebut tiap satuan waktu? Langsung aja saya kerjakan. L R sama dengan Pi R kuadrat. Ya. Maka sini ada fungsi R. Ini fungsi R. Maka saya ganti sama dengan Pi. R-nya saya substitusikan. Ya. Apa substitusinya? 5T dikurangi T pangkat 2 kita kuadratkan. Sama dengan Pi. Sama soal atas saya tulis lagi seperti ini. Mungkin ada yang lupa. Ini berarti A kuadrat min 2 kali A kali B plus B kuadrat. Maka sini 5T kuadrat 5 jadi 25T kuadrat min 2 kali berarti 10T pangkat 3 T pangkat 2 dikuadratkan plus T pangkat 4. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nomor 29. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Tinggal kita urutkan ke depan. Yang besar dulu, T pangkat 4 min 10 ya, min 10 T min 10 T. Ini ya, saya tambah sini ditambah 2 memang apa? T kuadrat. Saya kurung, P-nya saya taruh belakang. Maka kita hitung T pangkat 4 Pi sini ya, min 10 Pi T pangkat 3 plus 25 Pi T pangkat 2. Masing-masing kalikan dengan Pi. Maka inilah persamaan luas tumpahannya. Jelas ya? Saya lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 30. Soal nomor 30 langsung saya bacakan soalnya. Proses produksi tahu di suatu pabrik dilakukan dalam 2 tahapan. Tahapan pertama meliputi proses penggilingan kedelai X dalam kuintal ya, saya tandai, menjadi bubur kedelai P dalam kuintal dengan bantuan mesin A mengikuti fungsi P, yaitu ini P itu Fx x kuadrat 2x kuadrat plus x min 5. Tahap kedua berlangsung dengan bantuan mesin B. Pada tahap ini bubur kedelai akan diolah menjadi tahu dengan mengikuti persamaan GP 2P min 15. Jika kedelai yang tersedia untuk sekali produk C5 kuintal, tentukan banyak tahu yang dihasilkan. Ya, berarti kalau saya baca ini ada 2 tahap. Sama tahap 1 dengan fungsi P Fx 2x kuadrat plus x min 5. Tahap 2 pada tahap 2 nah ini GP
2P min 15. Sampai sini jelas? Saya langsung yang ditanya, jika kedelai tersedia 5 kuintal, ya, maka P-nya ini GP. Langsung aja saya kerjakan. GP sama dengan 2P min 15. Kita lihat di sini. Tahap 1 P itu fungsinya ini. Tahap 1. Ya. Tahap 1 fungsinya itu. Maka kita masukkan, ya. Kita masukkan di sini G, ya. P-nya saya masukkan ke sini P. P saya ganti 2x kuadrat ditambah x dikurangi 5. Maka ini jadi apa? 2x kuadrat ditambah x dikurangi 5 dikurangi 15. Sampai sini jelas? Saya kalikan 2 dikali 2x kuadrat jadi 4x kuadrat, 2 dikali x menjadi 2x, 2 dikali min 5 min 10 dikurangi 15 sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x min 25. Sampai sini ada masalah? Berarti sini saya tulis dengan, kalau ini saya misal dengan Y ya, nah ini saya tulis saja G gitu ya, supaya nggak panjang-panjang. Ini saya misal P gitu aja, atau G ya. Nah, karena ini X ya, kita misal X gitu ya. Kita sampai sini, atau tetap aja ya, tetap aja saya ganti supaya nggak bingung ya. Satu aja saya tulis seperti ini. G yaitu saya beri nama, kalau ini lebih enaknya supaya nggak bingung ya, ini saya beri nama HY gitu ya. Maka ketemulah di sini ini saya misal di sini H, maka ketemu di sini Haki. Nah, Haki itu apa? Fungsi untuk pengolahan kedelai menjadi susu. Jadi diminta berapa kuintal ini? Berarti kita tulis sini H, ya. H ini 5, saya ganti 4. Jadi apa ini? 5 kuadrat ditambah 2 dikali 5 dikurangi 25. Sampai sini. Kalau nggak ditanyakan, saya lanjutkan. Ini hanya nama fungsi ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan lupain kok I. Bukan ya. Ini cuma inisial aja berarti ini ya. Nah, berarti ini adalah fungsi dalam bentuk ini. Karena diminta 5, kita hitung 4. 5 kuadrat berarti 25. 2 kali 5 10 kurangi 25 sama dengan 100 ditambah 10 kurangi 25. Maka hasilnya ketemu 100 kurangi 25 75 ditambah 10. Maka ketemu hasilnya berapa? 85. Jadi tentukan banyak tahu yang dihasilkan. Nah,
di sini saya beri keterangan ya. Berarti Haki fungsi banyak tahu. Fungsi banyak tahu. Jadi sini apa? Banyak tahu yang dihasilkan. Nah, di sini. Jadi banyak tahu yang dihasilkan sama dengan H5. Itu sama dengan 85. Sangat jelas ya. Saya akhiri sampai di sini pembahasan sumatif akhir tahun matematika kelas 11. Ikuti terus channel matematika Sen Dwi Purnama CMSDB. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Cuy.